Sebelum kita bahas, saya mau menyampaikan kepada teman-teman bahwa ini bukan hal yang tabu ya teman-teman. Bukan hal yang lucu untuk Bukan hal yang lucu, tapi ini adalah pembelajaran buat kita semua yang ada di sini. Pengetahuan. Ini pengetahuan untuk teman-teman. laki-laki, untuk perempuan. Ya. Oke, jadi pembahasan materi yang pertama akan disampaikan oleh teman kita Airin. Airin, silahkan. Shalom teman-teman. Jadi kami berlima akan menjelaskan organ reproduksi pada laki-laki. Organ reproduksi pada laki-laki terbagi menjadi dua bagian. Apa saja? Yaitu organ bagian luar dan organ bagian dalam. Saya akan menjelaskan organ bagian luar. Organ bagian luar itu terdiri atas dua bagian, yaitu penis dan skrotum. Nah, penis dan skrotum memiliki fungsinya masing-masing. Fungsi penis ada yang tahu? Anak laki-laki atau anak perempuan begitu? Yang tahu maju atau angkat tangan aja. Tidak ada. Jadi fungsi penis yaitu sebagai saluran urin atau air kencing dan saluran sperma. Penis itu yang gambarnya warna biru teman-teman. Ini bukan hal yang lucu ya teman-teman. Ini bukan hal yang lucu teman-teman. Jadi ini pembelajaran teman-teman. Nah, teman-teman dong sudah tahu apa fungsi penis toh? Nah, selanjutnya skrotum. Teman-teman, ada yang tahu fungsi dari skrotum? Jadi, sebelumnya bentuk skrotum itu ini kayak dua kantung kecil. Nah, fungsi dari skrotum itu untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma, agar produksi sperma bagus. Sekian dari penjelasan saya tentang organ reproduksi laki-laki bagian luar. Nah teman-teman, tadi kan Kak Airin sudah jelaskan tuh tentang organ reproduksi bagian luar untuk laki-laki tuh yang tentang penis dengan skrotum. Nah sekarang saya akan jelaskan tentang organ reproduksi pada laki-laki bagian dalam. Organ pertama itu testis. Teman-teman tahu testis itu yang bagaimana? Dia yang bentuk kayak telur ayam. Begini nih. Nah, tahu toh? Nah, ada kok yang tahu dia fungsi untuk apa? Tidak juga. Lemah. Jadi teman-teman, ini testis ini dia berfungsi untuk penghasil sperma dan ini hormon testosteron. Jadi sperma itu dia berfungsi untuk membuahi sel telur, sedangkan skrotum, teman-teman, maksudnya hormon testosteron itu dia berfungsi untuk senyawanya itu merangsang pertumbuhan. Contohnya anak laki-laki yang mau mengalami masa pubertas itu dia mengalami perubahan di beberapa bagian tubuh. Contohnya suaranya dia yang awalnya cempreng-cempreng jadi bass. Jadi teman-teman, itu sekian pembahasan saya tentang testis. Saya akan lanjutkan dengan epididymis. Teman-teman tahu tidak epididymis itu apa? Tidak. Nah, ini teman-teman, dia yang berbentuk seperti tanda koma yang berada di sekitarannya testis. Dia itu berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementaranya sperma. Sudah tahu sekarang toh untuk anak laki-laki dong, sudah tahu toh? Nah, anak perempuan juga harus tahu ini. Jadi teman-teman, ini sekian pembahasan saya tentang epididymis dan testis. Tepuk tangan Tori. Sekarang saya akan melanjutkan pembahasan dari Kakak Mona yaitu fast deferens. Ya, yang dimaksud dengan fast deferens teman-teman tahu tidak? Tidak. Yang dimaksud dengan fast deferens yaitu ini yang modelnya seperti selang. Fast deferens berfungsi mengantarkan sel sperma ke uretra. Jadi fast deferens itu mengantarkan sel sperma ke uretra. Jadi dia begini teman-teman, ke model. Nah, jadi sekian dari penjelasan mengenai fast deferens. Sekarang saya akan melanjutkan menjelaskan tentang uretra.
Yang dimaksud dengan uretra, teman-teman, adalah ini. Ini. Dia berbentuk selang, tapi dia bercabang yang berwarna merah. Yang dimaksud dengan uretra adalah berfungsi sebagai tempat keluarnya sel sperma. Jadi dia begini teman-teman, dia keluar begini menuju sel sperma. Jadi sekian dari penjelasan saya tuh. Weh, tepuk tangan dulu. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan Kakak Dina. Nah, jadi itu teman-teman dari tadi yang Kakak Mona, Kakak Yabu yang jelaskan tentang atos. Jadi sekarang saya lanjutkan lagi. Sekarang saya akan membahas tentang vesicula seminalis. Apa itu vesicula seminalis? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Jawab. Nah, vesicula seminalis itu dia itu berfungsi menghasilkan cairan yang berfungsi untuk menghasilkan energi bagi sel sperma. Kan sel sperma itu dia aktif, jadi dia butuh energi untuk berenang aktif. Jadi energi yang dihasilkan itu, yang didapat itu dari sini nih, dari vesicula seminalis. Nah, sudah tahu toh? Sudah. Nah, itu sekian pembahasan dari saya. Sekarang dilanjutkan oleh Kakak Ica. Oke teman-teman, jadi Teman saya tolong akan, fokus ke depan di ini gambar. Tolong. jadi saya akan melanjutkan pembahasan dari semua dari teman-teman yang berempat ini. Oke, saya pembahasan terakhir teman-teman. Jadi saya akan membahas tentang kelenjar prostat dan kelenjar Cooper. Jadi teman-teman sudah tahu mana yang namanya kelenjar prostat, mana yang kelenjar Cooper? Sudah tahu? Oke, mantap. Jadi kelenjar prostat ini dia berfungsi untuk menjaga sel sperma agar tetap hidup, teman-teman. Nah, kalau kelenjar Cooper ini dia berfungsi untuk menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basah. Jadi itu sekian materi dari kami berlima. Terima kasih. Yeay. Habis itu semua. Jangan nih botak semua. Jadi teman-teman, itulah organ-organ reproduksi pada manusia yang sangat berperan penting demi melestarikan generasi serta mempertahankan jenis agar tidak punah. Kalau tadi pepatah tua mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka kami berlima mengatakan kenal belum tentu sayang. Artinya bahwa banyak remaja di kalangan kita yang sudah sedikit mengenal tentang organ reproduksi tapi belum dijaga kebersihannya dengan baik. Karena itu kami mengajak teman-teman untuk menomorsatukan kebersihan organ reproduksi dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan konkret atau tips-tips penting yang akan kami jelaskan. Yang pertama, setelah buang air kecil, sebaiknya kita mengeringkan organ kewanitaan kita menggunakan tisu. Dan yang kedua, kita harus mandi itu satu Hari 2 kali. Jadi ini tidak khusus sih, untuk perempuan dan laki-laki itu harus wajib mandi 2 kali sehari. Ingat itu. Yang ketiga, pakaian yang menutupi alat reproduksi harus bersih dan kering. Jadi itu pakaian dalam itu harus dia harus berbahan katun. Jadi supaya bisa menyerap keringat. Bagi perempuan yang mengalami pubertas atau haid atau datang bulan Atau menstruasi. kalau kita tuh kalau memakai pembalut itu 3 atau 4 jam kita harus ganti, atau ketika sudah penuh atau lembab kita harus ganti, karena kalau kita tidak ganti pasti akan menjadi penyakit, akan menjadi bakteri untuk Kita punya alat reproduksi. Akan tumbuh jamur. jamur, akan bermacam-macam bakteri. Dan ketika kita menstruasi itu kita harus menggunting rambut kelamin kita menggunakan gunting, tidak boleh menggunakan cukur. Ini atau bukan hal yang lucu teman-teman. pisau. Tidak boleh lucu teman-teman, karena ini memang pengetahuan untuk kita para wanita. Jangan merasa malu. Kita harus menggunting itu dengan rapi, tidak boleh pakai cukur ataupun pisau. Untuk laki-laki pun begitu. Ya, jadi teman-teman,
Manfaatnya kita menjaga kebersihan alat reproduksi biar kesempatan. Teman-teman, ada yang tahu manfaat ini kita menjaga alat reproduksi? Nanti saya kasih dia. Kaki abu yang kasih dia. Ada yang tahu? Tidak. Oh, saya kasih tahu Jadi, kulit di sekitar alat reproduksi selalu sehat dan bebas dari bau tak sedap. Jadi dia terhindar dari bau-bau yang tak sedap kalau kita jaga baik-baik itu alat reproduksi. Ini bisa untuk laki-laki, ini bisa juga untuk perempuan. Bukan khusus perempuan toh, tidak. Yang kedua, terhindar dari berbagai penyakit pada alat reproduksi. Kalau kita tidak jaga atau kita tidak bersihkan, pasti kan ada banyak penyakit yang akan muncul. Dari bakteri, muncul langsung jamur, akhirnya jadi penyakit yang serius. Jadi kita harus menjaga dan rajin membersihkan alat reproduksi kita, baik perempuan maupun laki-laki. Dan yang terakhir, dapat beraktivitas dengan nyaman. Jadi kita nyaman begitu kalau sudah bersih di dalam, jadi nyaman suka mau beraktivitas, mau lompat-lompat juga jadi. Begitu. Nah, sekarang kita masuk ke seksi diskusi. Jadi teman-teman bebas mau bertanya apa di kita. Jadi hanya kita kasih kesempatan 2 kali. Ini limited edition. Hanya 2 orang saja yang bisa kasih pertanyaan.